Selama hampir 1 abad, Brooke menyimpan sebuah nama jauh di sudut terdalam ingatannya. Bukan karena dia lupa, tapi karena dia memilih untuk tidak mengingatnya. Dan di chapter 1183 ini, nama itu kembali dalam wujud yang tidak pernah Brooke bayangkan. Chapter 1183 membawa kita mundur sekitar 70 tahun ke belakang, ke sebuah era yang belum pernah benar-benar dibuka oleh Oda sendiri, di mana Garp, Roger, dan Sebek mungkin masih sangat muda atau bahkan belum lahir sebagai ancaman yang kita kenal. Disinilah kerajaan Esperia masih berdiri, dan di titik ini kita menemukan Brooke bukan sebagai musisi, juga bukan sebagai anggota topi jerami, tapi sebagai seorang pemimpin pasukan penjaga sekaligus pengawal pribadi raja. Pada saat itu dia berusia 20 tahun. Ini sisi Brooke yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Seorang pria muda yang sangat bersemangat dengan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa. Jauh sebelum dia memainkan gitar dan biolanya. Tapi menariknya, nama Brooke belum yang paling bersinar di masa itu. Ada satu nama yang jauh lebih terkenal, Queen Candle. Mantan komandan tentara pertahanan kerajaan Esperia. Dan di chapter ini juga disebutkan Queen Candle adalah ibu dari Putri Suri. Di masa itu Suri masih berusia 7 tahun dan ibunya adalah seorang ratu yang sangat tangguh, melindungi kerajaannya sambil membesarkan putrinya sendiri. Tetapi entah bagaimana Brooke yang muda itu bisa masuk ke dalam lingkaran keluarga kerajaan. Bisa karena ayah Suri atau karena Queen Candle sendiri yang melihat sesuatu di dalam diri Brooke. Lalu kita kembali menyelam ke chapter 1173. Brooke menatap Ganko, wanita dengan 2 warna mata yang berbeda, dan dia berkata dengan ekspresi yang jarang kita lihat darinya, "Aku sempat berharap di sisa umurku, aku tidak ingin memikirkanmu lagi, wahai putri yang tega membunuh ayahnya sendiri, seorang pria yang sangat aku hormati dan aku kagumi." Disinilah semua kepingan mulai terhubung. Putri Suri yang telah dikenal Brooke sejak usianya 7 tahun, diduga membunuh ayahnya sendiri. Seorang pria yang bagi Brooke bukan sekedar raja, tapi sahabat yang paling ia kagumi dengan sepenuh hati. Dan di titik ini Oda bermain di level yang berbeda. Karena di arc yang sama, kita melihat Loki, pangeran Elbaf yang juga membunuh ayahnya sendiri, Raja Herod. Herod yang telah ditipu oleh pemerintah dunia, kemudian dijadikan budak. Tetapi dia tidak bisa menghindari situasi itu dan meminta Loki untuk mengakhiri hidupnya sebagai jalan penebusan kesalahannya. Lalu bagaimana dengan Ganko atau Shuri? 2 cerita, 2 anak yang membunuh ayah mereka sendiri di arc yang sama. Menariknya mereka juga memiliki sepasang bola mata yang berbeda dari kedua orang tua mereka. Ini bukan kebetulan. Oda sedang menggambar sebuah pola kepada pembaca setianya. Dan pertanyaannya adalah, apakah ayah Shuri juga merupakan korban Imu?
Mungkin kondisi Shuri berbeda dengan Loki. Kalau Herald meminta Loki mengakhiri hidupnya sebagai satu-satunya jalan penebusan, maka yang terjadi pada Shuri justru sebaliknya. Tetapi pertanyaannya, mungkinkah anak perempuan berusia 7 tahun tega melakukan hal sekeji itu kepada ayah kandungnya? Atau ayahnya sendiri sudah tahu jiwa putrinya telah terikat dan dia memahami selama jiwanya masih hidup, Imu pegang kendali. Tetapi sang ayah tidak tega melakukannya atau tidak sempat. Dan akhirnya entah bagaimana cerita mengarahkan sang ayah mati di tangan putrinya sendiri, di bawah pengaruh kekuatan yang jauh lebih besar dari keduanya. Yang Brooke saksikan saat itu hanya hasilnya, tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu alasannya. Maka Brooke yang selama hampir 70 tahun membenci seseorang yang mungkin tidak punya pilihan. Brooke yakin Shuri seharusnya sudah tidak ada. Tapi mata itu, dua warna mata yang berbeda, membuatnya ragu. Apakah ini Shuri yang entah bagaimana masih hidup, atau keturunannya yang mewarisi mata sang putri? Dan Ganko alih-alih menjelaskan, dia malah minta maaf dan hanya berkata satu kalimat, "Brooke, kau harus lari." Orang yang Brooke hindari selama hampir 1 abad, justru yang pertama kali melindunginya. Dan mata itu, dua warna yang tidak mungkin Brooke salah mengenalinya, tidak berubah, tidak pudar, masih sama persis seperti kenangan yang Brooke ingat 70 tahun yang lalu, bersama seorang gadis kecil yang masih berusia 7 tahun. Yang Brooke saksikan bukan sekedar seseorang dengan kepribadian ganda, tetapi adalah proses seseorang yang perlahan-lahan terbangun dari tidur panjang hampir 7 dekade. Dan yang membangunkannya bukan seruan, bukan juga sentuhan, tapi sebuah nama, Shuri. Ketika Brooke berhadapan langsung dengan Ganko, dia tidak menyebutnya sebagai kesatria suci. Dia menyebutnya Putri Shuri, nama yang sudah dia lupakan hampir 1 abad. Dan ini memaksa sesuatu di dalam diri Ganko bergeser. Tapi Shuri tidak langsung kembali utuh. Dia merasakan kebingungan, reaksi seperti orang yang baru membuka mata setelah tidur sangat panjang. Kaget, mencoba beradaptasi, tetapi tidak tahu persis di mana dia berada atau siapa yang berdiri di hadapannya. Dia mulai mempertanyakan Brooke, siapa pria ini? Mengapa dia mengetahui nama itu? Nama yang bahkan dia sendiri sudah tidak ingat pernah dimiliki. Ini jelas bukan amnesia biasa. Ini adalah jiwa yang telah terpenjara selama puluhan tahun, dipaksa menjadi orang lain, dan kini untuk pertama kalinya ada celah kecil yang terbuka. Barulah setelah kebingungan mereda, kebenaran itu muncul. Orang itu adalah Brooke, sahabat yang sudah lama ia kenal, lebih dari sekedar keluarga. Sahabat yang sedang mengingatkan identitas dirinya dulu, jauh sebelum dia menjalankan kehidupan yang berbeda saat ini. Sebelum Marijoa, sebelum Imu, sebelum semua ini terjadi. Maka 3 kepribadian yang Brooke rasakan bukan 3 sosok yang berbeda, melainkan 3 lapisan dari satu jiwa yang sama, dalam urutan yang sangat spesifik. Yang paling luar Ganko, kesatria suci, alat Imu,
wajah yang dikenakan selama 70 tahun. Yang di tengah Shuri yang terbangun, bingung, kaget, belum sepenuhnya utuh, tapi mulai bertanya-tanya. Yang paling dalam, Shuri yang asli, yang masih mengingat dia punya nama itu, punya kerajaan, punya masa lalu, sebelum semuanya direnggut. Dan Brook, tanpa dia sadari, bukan hanya seseorang dari masa lalu Shuri. Brook adalah satu-satunya orang yang masih menyimpan ingatan tentang siapa Shuri sebenarnya. Dan di dunia yang sudah melupakan kerajaan Esperia, Brook adalah jawaban, bukti hidup bahwa Shuri pernah ada. Mungkin itulah mengapa Ganko berkata, Brook, kau harus lari. Bukan karena dia ingin melindungi musuh, tapi karena dalam sekian detik kebangkitan itu, Shuri sadar selama Brook masih hidup, ada seseorang yang memberitahunya siapa dia sebelum dia menjadi ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini Shuri atau bukan. Pertanyaannya adalah kebenaran apa yang masih tersimpan, yang bahkan Brook sendiri belum mengetahuinya. Kita kembali menyelam ke chapter 1159 dan chapter 1160. Kita diperkenalkan dengan sebuah fakta kecil yang Oda letakkan tanpa penjelasan. Di God Valley ada dua wanita bermarga Maenmyr. Mereka bergerak bersama dimulai di chapter 1159. Lalu terpisah di chapter 1160 ketika perburuan penduduk pribumi dimulai. Satu nama diungkap sepenuhnya, Saint Ganko dari keluarga Maenmyr dengan status magang, pedang dewa, kasta paling bawah di antara para kesatria suci. Kondisi di mana dia belum sepenuhnya diterima. Tapi satu nama lagi tidak pernah disebutkan. Sang senior Maenmyr yang memiliki kasta setara dengan Saint Garling Vigarland. Tapi dia bukan komandan seperti Garling. Namun kedudukan mereka sejajar dan namanya Oda pilih untuk tidak membukanya. Ini bukan kesalahan, ini bukan kelalaian. Oda tidak pernah menyembunyikan nama tanpa alasan. Kalau kita hitung ulang timeline-nya, Brook mengenal Shuri sekitar 70 tahun lalu. Saat Shuri berusia 7 tahun, God Valley terjadi sekitar 38 tahun sebelum cerita utama. Artinya, di God Valley, Shuri sudah berusia 39 tahun. Sudah lebih dari 3 dekade dia berada di Marijoa, tapi statusnya masih kasta paling bawah. Setelah 32 tahun masih pedang dewa, masih yang paling bawah. Ini bukan kondisi stagnasi biasa. Ini terasa seperti sesuatu yang disengaja. Maka pertanyaannya bukan lagi soal apakah Ganko adalah Shuri. Pertanyaannya justru siapa senior Maenmyr yang satunya lagi. Mungkinkah dia pengawas? Penjaga yang menyamar dalam ikatan keluarga, atau justru sebaliknya, seseorang yang diam-diam menjadi alasan mengapa Shuri setelah 7 dekade masih bisa bernapas. Karena kalau Imu benar-benar mengendalikan jiwa Shuri sepenuhnya, tidak ada gunanya dia dibiarkan hidup selama itu. Tapi kalau ada seseorang di dalam sistem, seseorang yang cukup tinggi kastanya untuk tidak dicurigai, yang secara diam-diam melindunginya dari dalam, maka keberadaan Ganko selama 70 tahun mulai masuk akal. Dan mungkin itulah yang Oda simpan di balik nama yang tidak pernah dia tulis, sampai chapter berikutnya membukanya sendiri. Satu hal yang terjadi di chapter 1183 sengaja belum memiliki jawabannya.
Kapan Brooke menyaksikan itu semua? Dan mengapa Shuri harus pergi ke tanah suci Marijoa, Holy Land, di saat dia masih berusia 7 tahun? Tetapi pembunuhan itu jelas tidak terjadi di Esperia, tidak di saat itu. Ada jarak waktu yang belum Oda buka. Dan mungkin di jarak waktu itulah Shuri yang Brooke kenal benar-benar menghapus identitas aslinya. Digantikan oleh seseorang yang matanya sama, tapi jiwanya sudah bukan miliknya sendiri. Tapi Ganko tidak bangkit, tidak sadar setelah Imu menjatuhkan omen pada jiwanya. Dia masih diam dan keheningan itu lebih menakutkan dari pertanyaan apapun. Karena kini bukan lagi soal siapa Ganko sebenarnya, tapi apakah jiwa yang sudah menanggung beban 70 tahun itu masih punya ruang untuk diselamatkan. Dan mungkin disinilah Oda sengaja berhenti. Bukan karena ceritanya habis, tapi karena yang paling penting belum dimulai. Masa lalu Shuri baru saja dibuka. Nama yang tersembunyi belum diucapkan. Kerajaan Esperia sudah terlupakan oleh dunia, tapi tidak bagi Brooke. Dan untuk saat ini, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin lebih baik kita simpan dulu sampai Oda membukanya sendiri. Saya Bang Ilham, saya pamit dan sampai jumpa di chapter 1184. Dan bagi kaum muslim dimanapun kalian berada, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan selamat bertemu, berkumpul, dan bersukaria bersama keluarganya.